Yesaya 7 ayat 14 dan Matius 1 ayat 23. Demikian firman Tuhan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara, khususnya jemaat GKAU di Sarijadi Bandung, perayaan Natal kali ini di seluruh dunia tidak seperti biasanya. Dan ini pengalaman iman yang hebat, karena menurut catatan sejarah dunia, itu terjadi setiap 100 tahun satu kali. Pandemi yang terus berlangsung, dan ini pengalaman iman yang hebat. Pengalaman iman kita di tengah-tengah pandemi yang hampir nyaris memporak-porandakan seluruh tatanan kehidupan masyarakat. Semua kebiasaan-kebiasaan kita menjadi berubah. Pertemuan-pertemuan kita menjadi berubah. Ibadah-ibadah kita, gaya hidup kita juga berubah. Tapi satu yang tidak pernah berubah, dan itu hebat, berkuasa, ialah Yesus Kristus, Tuhan, Sang Immanuel itu. Tahun ini, saudara-saudara, gereja-gereja di Indonesia menggunakan tema, mereka akan menamakan dia Immanuel. Saya terangkan beberapa prinsip. Yang pertama, Yesaya menyampaikan firman kepada Raja Ahaz ketika Raja Ahaz takut akan diserang oleh musuh. Lalu Yesaya memberitahukan kepada Raja Ahaz, jangan takut, Tuhan akan menyertai engkau. Kalau engkau tidak yakin, mintalah tanda dari Tuhan. Lalu Ahaz berkata, aku tidak berani minta tanda dari Tuhan. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu kemudian Yesaya berkata menurut firman Tuhan, sesungguhnya itu dalam bahasa Inggrisnya sesungguh-sungguhnya, most assuredly, sungguh-sungguh, bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari seorang perempuan muda. Dan ternyata itu kemudian beberapa ratus tahun kemudian, malaikat itu datang kepada Yusuf. Dan dia berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Perhatikan di Yesaya 7 ayat 14, ayat itu berkata, ia akan menamakan dia Immanuel. Dalam Matius 1 ayat 23, malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf, mereka akan menamakan dia Immanuel. Nah, saudara-saudara, perhatikan, kata Immanuel itu sesuatu perkataan yang sudah sering kita dengar. Bahkan karena sering didengar, sering digunakan, kadang-kadang dia kehilangan maknanya. Coba saudara perhatikan, di mana-mana ya ada nama Immanuel, itu tidak ada yang salah. Pasti ada harapan supaya Allah menyertai anak itu. Di mana-mana ada gedung gereja bernama Immanuel. Hampir semua kota di Indonesia ada gedung gereja bernama Immanuel. Dengan harapan Allah menyertai kita di gedung gereja itu.
Ada toko buku yang bernama Immanuel. Ada rumah sakit yang dikasih nama Immanuel. Ya. Ada jalan-jalan tertentu di desa-desa Kristen menyebut nama-nama jalan Immanuel. Dan saudara-saudara, kata Immanuel itu sebenarnya tidak terlalu asing. Tetapi, mari kita perhatikan, dalam prakteknya ternyata Immanuel ini sering disalahgunakan. Ya. Perhatikan saudara-saudara, apa yang terjadi. Para ahli Taurat, orang-orang Farisi, para pemimpin-pemimpin agama, justru saudara-saudaraku, mereka menyalibkan Yesus karena merasa menganggap Allah berpihak kepada mereka. Mereka membela nama Allah. Dan karena itu mereka berusaha menyalibkan Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Rasul Paulus sebelum bertobat, masih menjadi Saulus, dia membela nama Allah. Dan di mana-mana orang membela nama Allah, hanya dengan cara, saudara perhatikan, menganggap Allah berpihak pada mereka, tetapi justru mereka menyingkirkan orang lain. Kita mencatat juga dalam sejarah dunia, ya, pada tanggal 25 November tahun 1095, ya, 1095, di Konsili Clermont, Paus Urbanus II menyerukan perang salib. Dan saudara tahu siapakah prajurit-prajurit perang salib itu? Siapakah serdadu-serdadu perang salib yang menyerang kota Konstantinopel yang sekarang adalah daerah Turki? Justru para pendeta, para uskup, para pesiara, orang-orang yang percaya kepada Kristus, mereka terlibat dalam perang salib itu, dan kemudian mereka sebutkan perang suci karena menganggap Allah berpihak kepada mereka. Immanuel. Saudara perhatikan. Ada juga di tahun 1940-an, kita tahu ya, Hitler dengan pasukan, Hitler itu Nazi Jerman, pasukannya bernama SS. Mereka menyiksa bahkan membunuh 6 juta orang Yahudi. Tapi saudara tahu, di ikat pinggang mereka tertulis bahasa Jerman, Gott mit uns, artinya Immanuel. Jadi saudara perhatikan, kata Immanuel ini tidak sekedar dipakai untuk nama orang, tidak hanya nama paduan suara, tidak hanya nama gedung gereja, tidak hanya nama toko, bahkan kita juga seringkali tempel stiker di belakang mobil kita, stikernya Immanuel, tapi Anda melanggar rambu lalu lintas. Jadi penggunaan nama Immanuel ini begitu hebatnya, dijadikan semboyan, tapi justru banyak orang justru sebaliknya menyalahgunakan semboyan itu. Kita lihat misalnya di Indonesia, di dunia politik, tim-tim sukses, apalagi calonnya orang Kristen, tim suksesnya melawan tim sukses sebelah, di sebelah sini ada pendeta, yang berdoa juga Immanuel, di sana juga ada pendeta, yang juga berdoa Immanuel. Jadi sebenarnya Allah berpihak kepada siapa? Saya sangat yakin, seperti yang Nabi Yesaya sampaikan kepada Ahaz, yang mengalami ketakutan dan tekanan, saya percaya Allah berpihak kepada orang-orang yang tertindas. Allah berpihak kepada orang-orang yang terabaikan. Allah berpihak kepada orang-orang yang tersingkirkan. Sekalipun Anda seorang hamba Tuhan, sekalipun Anda seorang percaya yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, tetapi engkau berada pada pihak penindas, dengar saya beritahu, Immanuel tidak berlaku. Karena Immanuel sebenarnya
adalah sebuah nama. Nama siapa? Nama seorang pribadi. Nama itu adalah Yesus Kristus Tuhan. Jadi Immanuel artinya Kristus sedang menjumpai manusia. Allah menyertai manusia di dalam ketakutan dan keterpurukannya, dan karena itu dia turun untuk menjumpai manusia. Dia turun untuk menyertai manusia. Itulah artinya Immanuel. Yang kedua, saudara-saudara, Immanuel juga adalah sebuah pernyataan. Apa pernyataannya? Pernyataan bahwa dengan kelahiran Kristus berakhirlah zaman murka Allah dan dimulailah zaman baru di mana Allah beserta kita, Allah menyertai kita. Yang ketiga, saudara-saudara, Immanuel juga adalah sebuah janji. Janji apa, saudara-saudara? Janji tentang kualitas penyertaan. Penyertaan Tuhan tidak periodik. Penyertaan Tuhan tidak berdasarkan suka atau tidak suka. Pernyataan atau penyertaan Tuhan tidak berdasarkan apa yang kita kerjakan. Tapi janji Allah, kualitas penyertaan Tuhan, dia berlangsung selama-lamanya. Dan itulah artinya Immanuel. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekarang pertanyaannya, mereka akan menamakan dia Immanuel. Mereka itu siapa? Dalam bahasa Indonesia, mereka itu adalah orang-orang di luar kita. Ketika saya berkata kepada istri saya, mereka di Bandung, artinya saudara-saudara berada di luar kami, karena namanya mereka. Tapi mereka akan menyebut dia Immanuel. Bagaimana caranya mereka menyebut dia Immanuel? Caranya ialah gereja mendemonstrasikan, gereja memamerkan 3 prinsip Immanuel ini. Immanuel adalah seorang pribadi dalam Kristus Yesus yang turun menjumpai dan membebaskan orang dari ketakutan dan kecemasan. Immanuel artinya sebuah pernyataan, sebuah proklamasi bahwa murka Allah telah berakhir dan kehadiran Kristus adalah memberi jaminan yang baru, memberi hidup yang baru, ada rekonsiliasi yang dahsyat dan kuat. Dan yang ketiga, Immanuel artinya ada janji penyertaan Allah yang berlangsung secara terus-menerus. Dan karena itu, supaya mereka menyebut dia Immanuel, supaya mereka juga mengakui dia Immanuel, dia mesti menggunakan gereja. Dia menggunakan saudara dan saya. Kapan itu terjadi? Terjadi setiap hari dalam kehidupan kita hari ini. Saudara-saudara, lihat hari ini apa yang kita alami. Pandemi dunia yang nyaris mengubah seluruh gaya hidup kita. Mengubah relasi-relasi sosial kita. Mengubah perilaku-perilaku kita. Mengubah tata cara ibadah kita. Mengubah tata krama hidup kita. Berubah semuanya. Tetapi saya pastikan hari ini buat saudara-saudara, kata Immanuel tidak pernah berubah. Dia bukan sebuah nama gedung. Dia bukan sekedar sebuah semboyan. Tapi dia adalah pribadi Allah dalam Kristus Yesus. Dan karena itu, saudara-saudara, saya ingin mengajak kita dalam refleksi Natal ini. Percayalah bahwa dalam situasi pandemi ini, penyertaan Allah tidak pernah berubah. Mungkin ada yang berkata, bagaimana mungkin Pak? Semua berubah dari hidup kami. Pekerjaan saya hilang. Ada PHK. Problem ekonomi kami semakin sulit. Saya mau beritahu, semua orang menghadapi hal yang sama. Tetapi respons anak-anak Tuhan
menjadi respons yang berkualitas. Karena ada hadiah yang sangat mahal. Hadiah ini dibayar mahal. Allah menyertai engkau dengan memberikan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu dalam situasi apapun, rayakanlah, bersukacitalah, karena hadiah itu dahsyat. Yang kedua, itu hadiah satu-satunya yang bertahan selama-lamanya. Yesus Kristus Tuhan, selama-lamanya penyertaan Tuhan tidak dibatasi oleh ruang waktu. Bahkan pandemi macam apapun tidak bisa mengubah keputusan Allah. Yang ketiga, hadiah ini praktis. Saudara bisa bawa kemana saja, kapan saja, dalam situasi apa saja. Kristus Yesus Tuhan. Karena Dia sediakan bagi engkau dan saya. Bahkan sebelum kita dilahirkan, sudah tersedia bagi kita. Immanuel itu. Jadi, hari ini kita merayakan Natal Kristus. Bagi jemaat GKAU Sarjana di Bandung, Natal adalah waktu untuk merayakan Immanuel. Natal adalah waktu untuk mengalami keselamatan itu secara terus-menerus dan memberitahukan kepada orang lain. Natal adalah waktu untuk rekonsiliasi di antara kita dalam rumah tangga, dalam jemaat, dengan mereka. Dan dengan demikian mereka dapat berkata, Immanuel. Tuhan Yesus memberkati kita, memberkati saudara-saudara untuk tidak hidup dalam ketakutan, tapi hidup dalam sukacita. Karena Sang Immanuel itu tetap selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal 2020, Immanuel Allah beserta kita. Tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena dalam situasi apapun, Immanuel tidak berubah. Allah menyertai kami. Allah menyertai kita. Dan mereka akan menyebut namanya Immanuel. Terpujilah engkau selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.